Kaum sofis lebih akrab dengan sebutan aliran sofistik, meskipun ini bukan merupakan suatu mazhab. Seperti bila dibandingkan dengan mazhab, nama sofis nampaknya belum digunakan sebelum abad ke-5 Masehi. Artinya semula adalah seorang bijaksana atau seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Namun juga kadang-kadang ada yang mengartikan sebagai sarjana atau cendekiawan. Nama istilah sofis di kemudian hari lama-kelamaan menjadi tidak harum, seperti terlihat dalam bahasa-bahasa modern. Misalnya dalam bahasa Inggris yang berbunyi sofist adalah untuk menunjukkan seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi yang tidak sah. Ajaran kaum sofis antara lain disampaikan oleh Protagoras yang lahir kira-kira tahun 485 sebelum Masehi di kota Abdera. Dalam bukunya berjudul Kebenaran atau Yunani Aletheia. Dalam buku ini, Protagoras mengatakan bahwa manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, yaitu untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Oleh sebab itu, pendiri ini boleh disebut relativisme. Artinya bahwa kebenaran itu dianggap hanya tergantung pada manusia. Jadi manusialah yang menentukan kebenaran tidaknya, bahkan ada tidaknya. Namun yang jadi persoalan yaitu istilah manusia itu. Yang dimaksud oleh Protagoras, apakah manusia perorangan ataukah manusia sebagai umat manusia? Maka dari itu, apakah kebenaran tergantung pada Anda dan pada saya, sehingga manusia mempunyai kebenaran sendiri-sendiri? Apakah kebenaran tergantung siapa saja dalam arti semua mengakui, sehingga kebenaran itu semua mengakui? Akan tetapi, seperti ditemukan dalam keaksian Plato, bahwa Protagoras mengartikan manusia adalah sebagai manusia perorangan. Hal ini bisa dipahami dengan melihat contoh yang diberikan oleh Protagoras, yaitu angin yang sama dirasakan panas oleh satu orang, tapi orang sehat dirasakan dingin oleh orang lain, orang dalam keadaan sakit demam. Dengan demikian, mereka keduanya adalah benar. Maka alasan bahwa bagi Protagoras yang dimaksud manusia adalah manusia perorangan, jadi kebenaran seluruhnya harus dianggap relatif terhadap manusia bersangkutan. Semua pendapat sama benar, biarpun sama sekali bertentangan satu sama lain. Inilah salah satu ajaran dari kaum sofis yang beranggapan tentang relativitas di alam semesta ini. Socrates merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia merupakan generasi pertama dari 3 filosof besar Yunani kuno, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ayah Socrates adalah seorang pembuat patung, dan ibunya seorang bidan. Pada awal mulanya, Socrates ingin mengikuti jejak sang ayah sebagai pembuat patung. Ia merupakan sosok yang sederhana, berbudi baik, jujur, dan adil. Pada hari tuanya, Socrates melihat tanah kelahirannya mulai mengalami kemunduran setelah mencapai puncak kejayaannya. Socrates ingin mengetahui lebih dalam tentang kebenaran mengenai kemunduran kotanya tersebut. Atas dasar keingintahuan tersebut, Socrates kemudian melakukan sebuah penelitian. Dengan memakai pakaian yang sederhana dan tanpa menggunakan alas kaki, ia berkeliling, mendatangi masyarakat Athena, dan berdiskusi mengenai filsafat. Tujuan filsafat Socrates adalah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Metode yang ia gunakan adalah metode dialektika, atau dapat dikatakan sebagai seni kebidanan. Dalam pemikirannya, Socrates berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat tetap dan harus dicari.
adalah seorang filsafat klasik. Nama Socrates diambil sebagai metode dalam pembelajaran yang disebut dengan Sokratis. Untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode tertentu. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Ia menganalisis pendapat-pendapat. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan benar. Ungkapan di atas sejalan dengan yang dikatakan oleh M. Solihin, bahwa untuk membuktikan adanya kebenaran yang bersifat objektif, Socrates menggunakan metode dialektika. Dialektika berasal dari kata Yunani dialegestai, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Implementasi penerapan metode Sokratis dalam pembelajaran adalah dengan langkah sebagai berikut. 1. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan siswa diharapkan dapat menemukan jawaban yang benar. 2. Jika pertanyaan yang diajukan itu terjawab oleh siswa, maka guru dapat melanjutkan atau mengalihkan pertanyaan berikutnya hingga semua soal dapat selesai terjawab oleh siswa. 3. Jika pada setiap soal pertanyaan yang diajukan ternyata belum memenuhi tujuan, maka guru hendaknya mengulangi kembali pertanyaan tersebut. Dalam hal inilah kita sebagai manusia sekaligus makhluk ciptaannya yang bersifat multifungsi perlu mengetahui arti kebenaran secara universal atau menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi atau rasul adalah untuk menegakkan kebenaran. Fungsi kebenaran ini adalah sebagai jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kebenaran universal adalah kebenaran yang tidak hanya benar menurut pribadi, kelompok, atau golongannya saja, tetapi kebenaran untuk seluruh sekalian alam atau kebenaran yang dapat diterima oleh khalayak umum. Sebagai Rasul dan Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menegakkan kebenaran atau al-haq, sehingga tercapainya suatu kebaikan, keberkahan, dan keselamatan bagi sekalian makhluk di bumi. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sebagai pedoman penebaran warta kebenaran dan keselamatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang begitu agung berupa kitab suci Al-Quran, dan ini merupakan warisan terbesar yang sangat berharga dan tiada bandingnya dari Nabi Muhammad SAW kepada para generasi umat manusia berikutnya hingga akhir zaman kelak. Suara ilahi. Hal ini berkaitan dengan proses kematiannya. Socrates selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi di dalam dirinya. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Juri yang terdiri dari 500 orang menyatakannya bersalah. Sebenarnya ia bisa saja mengajukan kelonggaran, setidak-tidaknya nyawanya sendiri bisa terselamatkan. Tapi itulah Socrates, ia menghargai hati nurani dan kebenaran lebih dari nyawanya sendiri. Akhirnya Socrates dihukum untuk meminum racun cemara guna kepentingan negara.